Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang saya cintai, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belajar online, semoga kalian semua tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kali ini, kita akan melanjutkan kuliah kita analisis kelayakan bisnis pada pertemuan ke-9. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, mata kuliah analisis kelayakan bisnis dengan tema proses produksi dan biaya produksi. Selain belajar itu, kita akan belajar menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan yuk kita ikuti materi berikut ini. Berikut ini adalah contoh proses produksi perusahaan konveksi. Tahap awal yaitu pembelian atau penyediaan bahan baku berupa kain. Berikutnya, proses desain dan cutting. Tahap selanjutnya, sewing atau menjahit pakaian. Proses selanjutnya, bottoning, memasang kancing. Selanjutnya, tahap
ironing, tahap menyetrika pakaian, selanjutnya tahap quality control, setelah tahap quality control memasuki tahap labeling dan packing. Ini adalah proses packing pakaian yang sudah jadi, siap untuk dipasarkan. Demikian tadi adalah tahapan proses produksi pada perusahaan konveksi. Analisis kelayakan bisnis. Pada kali ini, kita akan belajar tentang proses produksi dan biaya produksi. Untuk tahap pertama, kita akan belajar tentang pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Contoh untuk menciptakan nilai guna di sini, seperti saya contohkan di sini adalah membangun rumah, membuat tas, dan membuat sepeda. Nah, untuk contoh proses menambah nilai guna, contohnya di sini adalah memodifikasi mobil dan memperbaiki televisi. Untuk berikutnya, pengertian proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Terdapat proses produksi yang membutuhkan waktu lama. Contohnya di sini adalah membuat gedung pencakar langit, membuat pesawat terbang, membuat kapal, dan sebagainya ya. Kemudian, proses produksi ada yang membutuhkan waktu sebentar. Ya, seperti contohnya di sini adalah membuat kain dan membuat radio. Terdapat beberapa jenis-jenis proses produksi, di antaranya yaitu yang pertama proses produksi jangka pendek, yang kedua proses produksi berjangka panjang, ketiga proses produksi terus-menerus atau berkelanjutan, dan yang keempat proses produksi berselingan. Untuk proses produksi jangka pendek, di sini, di mana untuk jenis ini sendiri, memang kegiatan produksinya bisa dengan cepat menghasilkan sebuah barang secara instan untuk kemudian dinikmati konsumen. Produk-produk jenis produksi ini sendiri
lebih mudah ditemukan di berbagai lini kehidupan dan sifatnya pun menjadi yang paling dasar. Adapun contoh dari jenis produksi ini adalah proses pembuatan barang dagang seperti makanan cepat saji, roti bakar, cakwe, dan lain sebagainya ya. Di mana konsumen ini bisa cepat mendapatkan barang dengan waktu singkat dan dalam hitungan menit setiap produksinya. Yang kedua, proses produksi berjangka panjang. Maksudnya di sini adalah produksi ini memerlukan waktu kegiatan atau produksi jangka waktunya yang relatif lama. Nah, contohnya budidaya ikan nila, budidaya kopi, pembuatan bangunan atau gedung ya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, proses produksi terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, proses produksi terus-menerus atau berkelanjutan ini masa kerjanya membutuhkan waktu berkelanjutan, di mana proses ini sendiri mengubah suatu bahan baku dengan menggabungkannya dengan barang atau memanfaatkan alat bantu lainnya. Contohnya adalah produksi gula, produksi kertas, produksi karet, plastik, dan lain sebagainya. Ya. Untuk yang keempat, proses produksi berselingan. Nah, pada proses produksi berselingan, di mana jenis produksi ini sendiri, metodenya adalah menggabungkan beberapa bahan baku jadi bentuk baru. Misalnya adalah produksi sepeda motor, alat elektronik, mobil, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari proses produksi ya. Ini adalah proses produksi mebel ya. Kemudian di sini ada juga proses pembuatan semen, ini dari penggalian, penghancuran, pencampuran, penggilingan, homogenisasi, pembakaran, ya dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada juga contoh pembuatan proses produksi ini sepatu ya. Ya, kemudian ada ini proses pembuatannya, kemudian dikirim, proses pengiriman atau distribusi produk, kemudian penjual dan sampai ke konsumen. Ya, itu adalah contoh-contoh dari proses produksi ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang proses produksi. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang biaya produksi. Nah, apa saja komponen dari biaya produksi? Baik, kita akan belajar lebih lanjut berikut ini ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu definisi biaya produksi. Ya. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan sebuah bisnis atau perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa. Mengapa sih kita perlu mengetahui biaya produksi? Nah, idealnya sebuah perusahaan tersebut harus tahu betul berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk bisa menghasilkan produk atau jasa. Jadi, dengan mengetahui secara pasti berapa biaya yang dikeluarkan, maka margin atau keuntungan juga bisa terukur dengan pasti. Nah, dengan kita mengetahui biaya produksi, juga dapat membantu perusahaan
menentukan harga jual produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk bisa menentukan berapa nominal tersebut, tentunya harus melibatkan biaya produksi yang dirata-rata sesuai dengan kuantitas yang dihasilkan setiap kali produksi. Nah, selain itu, laporan lengkap tentang biaya produksi juga bisa membantu membaca apakah perusahaan berada di jalur yang tepat ataupun tidak. Hal ini penting tidak hanya untuk pemilik bisnis saja, namun juga untuk keperluan laporan bagi investor. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang harga pokok produksi. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut tentang perhitungan harga pokok produksi, kita akan belajar terlebih dahulu definisi dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi yaitu jumlah pengeluaran serta beban yang diterima oleh suatu perusahaan, baik langsung atau tidak langsung. Harga pokok produksi berarti jumlah dari biaya yang melekat pada produksi yang dihasilkan, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan ketika produksi dimulai, saat pengadaan bahan, proses pembuatan, hingga barang siap jual. Adapun tujuan perhitungan harga pokok produksi yaitu 1. Untuk mendapatkan nilai suatu barang dagangan atau jasa. 2. Untuk mendapatkan tempat penjualannya. 3. Lebih mudah menentukan nilai jual dan memperkirakan keuntungan. 4. Untuk menilai efisiensi perusahaan. 5. Digunakan menjadi dasar penilaian penyusunan neraca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva. 6. Untuk membantu evaluasi hasil kerja. Dan yang ketujuh, sebagai pengawasan terhadap efisiensi biaya, khususnya biaya produksi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang elemen-elemen produksi. Apa saja elemen-elemen dari produksi tersebut? Nah, yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku, penjelasannya di sini adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau menghasilkan bahan baku guna memproduksi produk yang akan dijual. Contoh biaya bahan baku untuk memproduksi pakaian jadi adalah biaya pembelian kain, biaya pembelian benang, biaya pembelian kancing, biaya pembelian resleting, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan dari biaya tenaga kerja, di sini adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja dalam pembuatan barang. Contohnya di sini yaitu biaya gaji atau upah, biaya tunjangan, biaya lembur atau overtime, biaya asuransi untuk karyawan, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan bahan baku, namun diperlukan untuk membuat sebuah produk yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh biaya overhead diantaranya yaitu biaya listrik, kertas, perbaikan peralatan pabrik, biaya pemeliharaan fasilitas, biaya depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan pabrik, pajak untuk setiap bangunan pabrik, kemudian ada juga biaya petugas keamanan, biaya untuk kurir, biaya sewa gedung,
biaya penurunan atau kerusakan mesin dan lain sebagainya ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menghitung biaya produksi? Nah, di sini ada rumus menghitung biaya produksi. Rumusnya yaitu total biaya produksi di sini. Biaya material langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung biaya produksi. Cara menghitung biaya produksi, di sini contohnya adalah perusahaan ABC yang bergerak di bidang make up dalam 1 bulan. Mereka memproduksi 5.000 produk make up yang dipasarkan di 2 store dan e-commerce atau secara online. Nah, untuk memproduksi 5.000 produk make up memerlukan biaya diantaranya yaitu sebesar 70 juta untuk bahan baku, 30 juta untuk gaji pegawai, 15 juta untuk biaya endorsement, 10 juta untuk launching produk menggunakan atau mengundang media, kemudian 10 juta untuk bandwidth kuota internet, 5 juta untuk transport produk ke 2 store, kemudian 15 juta untuk packaging, kemudian 2 juta untuk pengeluaran di gudang penyimpanan. Jadi artinya total biaya produksinya adalah sebesar 157 juta. Nah, jika dibagi menjadi 5.000 unit, maka biaya produksi satu buah produk make up adalah sebesar Rp31.400 ya. Jadi biaya yang dikeluarkan ini di total semua, totalnya tadi mencapai 157 juta ya. Kemudian dibagi menjadi jumlah keseluruhan make up. Nah, di sini jumlahnya adalah 5.000 unit. Jadi 157 juta dibagi 5.000 unit. Nah, ketemu biaya produksi untuk satu buah produk adalah Rp31.400. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung bahan baku. Ya, tadi kita sudah menghitung di sini ya biaya produksi. Ya, setelah kita menghitung biaya produksi, kita menghitung bahan baku. Nah, adapun rumus menghitung bahan baku yang digunakan yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Ya, saya ulangi. Untuk menghitung bahan baku yang digunakan, rumusnya yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, adapun cara menghitung harga pokok produksi diantaranya yaitu rumusnya total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Saya ulangi, rumus menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Cara menghitung harga pokok penjualan, rumusnya yaitu harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Saya ulangi, rumus untuk menghitung harga pokok penjualan yaitu
harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Ya. Bisa ya, sahabat belajar semua? Kalau diminta mencari harga pokok penjualan maupun harga pokok produksi, karena sudah tahu rumusnya, ya. Nah, oke, baiklah. Kita akan belajar cara menghitung ya harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Ya. Di sini contohnya, PT Makmur Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Pada bulan Agustus 2020 berencana akan memproduksi 1000 unit dispenser dengan rincian data sebagai berikut. Pada awal bulan Agustus 2020, PT Makmur Jaya memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta rupiah. Bahan setengah jadi sebesar 100 juta rupiah dan persediaan awal sebesar 150 juta rupiah. Nah, untuk proses produksi dispenser di bulan Agustus 2020, PT Makmur Jaya membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta rupiah dengan biaya pengiriman sebesar 20 juta rupiah. Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan mesin sebesar 10 juta rupiah dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 15 juta rupiah. Pada akhir Agustus 2020, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta rupiah, sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta rupiah, dan sisa persediaan barang akhir sebesar 25 juta rupiah. Ini soalnya ya. Kemudian pertanyaannya, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, berapakah harga pokok produksi dan harga pokok penjualan untuk memproduksi 1000 unit dispenser? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah harga pokok produksi dan harga pokok penjualan untuk memproduksi dispenser per buah? Nah, bagaimana sahabat belajar? Bisa mengerjakannya kan? Baik, kita akan coba untuk menyelesaikan pertanyaan yang tadi ya. Baik, tahap pertama kita akan menghitung bahan baku yang digunakan. Nah, rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, ingat-ingat ya sahabat belajar. Rumus bahan baku yang digunakan yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Ya. Kita lihat soalnya dulu. Nah, ini pada awal bulan Agustus 2020, PT Makmur Jaya memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta rupiah. Ini adalah saldonya, saldo bahan baku. Nah, kemudian di sini PT Makmur Jaya membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta rupiah dengan biaya pengiriman 20 juta rupiah. Ini biaya bahan baku ditambahkan dengan biaya pengiriman, ya. 750 juta ditambah 20 juta. Kemudian di sini sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta rupiah, ya. Di sini
Kita masukkan ke sini rumus ya. Bahan baku ini saldo awalnya 50 juta ditambah pembelian bahan baku tadi pembeliannya sebesar 750 juta ditambah biaya angkutnya atau biaya transportasinya 20 juta, kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku 80 juta. Jadi ketemu angkanya bahan baku yang digunakan 740 juta rupiah. Jadi untuk memproduksi satu unit atau satu buah dispenser memerlukan bahan baku dengan nilai 740.000 rupiah. Ya. Kemudian yang kedua, menghitung biaya produksi. Rumus untuk menghitung biaya produksi, bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, bahan baku yang digunakan ini tadi sudah ketemu, ini bahan baku yang digunakan di sini ya, sebesar 740 juta rupiah. Ini kita masukkan di sini. 740 juta ya. Ini sudah ketemu ya. Bahan baku yang digunakan. Kemudian ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Kita lihat di soalnya. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung 15 juta gitu ya, 15 juta. Kemudian kita masukkan di sini 15 juta. Kemudian biaya overhead produksi. Kita lihat di sini soalnya. Biaya overhead produksi di sini adalah biaya pemeliharaan mesin, ini ya, sebesar 10 juta. Ya, di sini ya, di soal ini ya, biaya pemeliharaan mesin sebesar 10 juta rupiah. Ya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini. Terus kita jumlahkan, ketemulah nilai sebesar 765 juta rupiah. Nah, jadi biaya produksi untuk memproduksi 1000 dispenser, itu 1000 unit dispenser ya, sebesar 765 juta rupiah. Nah, untuk biaya produksi per unit berapa? Ya, 765 juta rupiah kita bagi 1000. Ketemulah biaya untuk memproduksi satu unit dispenser atau satu buah dispenser sebesar 765.000 rupiah. Ya. Gimana sahabat belajar? Sampai di sini sudah paham cara menghitung biaya produksi? Kalau sudah paham, kita akan lanjut untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, adapun rumus untuk menghitungnya adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Saya ulangi ya. Rumus menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Nah, untuk total biaya produksi, tadi kita sudah menghitungnya. Ini menghitung biaya produksi, ini sudah ketemu total biaya produksi untuk memproduksi 1000 unit dispenser sudah ketemu sebesar 765 juta rupiah. Kita masukkan di sini 765 juta rupiah.
kemudian ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi. Kita lihat di soal. Nah, di sini bahan setengah jadi ini pada awal bulan Agustus ini ya, memiliki saldo awal produksi ini bahan setengah jadi sebesar 100 juta rupiah. Ini ya, kita masukkan di sini. Nah, ini ya, saldo awal persediaan barang dalam produksi ya, ini ya, 100 juta rupiah. Kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Saldo akhir. Nah, di sini pada akhir Agustus 2020 di sini ada sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi di sini 10 juta rupiah. Nah, kemudian setelah dijumlahkan dapatlah nilai 855 juta rupiah. Jadi, harga pokok produksi untuk memproduksi 1000 unit dispenser sebesar 855 juta rupiah, sedangkan harga pokok produksi untuk memproduksi 1 unit atau 1 buah dispenser sebesar Rp855.000. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, kita belajar menghitung harga pokok penjualan. Nah, rumus menghitung harga pokok penjualan yaitu harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Nah, tadi kita sudah menghitung harga pokok produksi. Di sini sudah ketemu ya. Total harga pokok produksi sebesar 855 juta rupiah. Nah, kita masukkan di sini harga pokok produksi sebesar 855 juta rupiah. Kemudian ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Kita lihat dulu di soal. Nah, di sini pada awal bulan Agustus 2020 PT Makmur Jaya memiliki persediaan awal sebesar 150 juta rupiah. Kita masukkan di sini persediaan awalnya. Nah, ditambah 150 juta rupiah. Kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Kita lihat di soal di sini ya. Pada akhir Agustus 2020 terdapat sisa persediaan barang akhir sebesar 25 juta rupiah. Kita masukkan di sini angkanya ya, 25 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ketemu di sini total harga pokok penjualan untuk memproduksi 1000 unit dispenser adalah sebesar 980 juta rupiah. Ya, jadi ini adalah harga pokok penjualan ya untuk penjualan 1000 dispenser sebesar 980 juta rupiah. Jadi, untuk harga pokok penjualan per unit dispenser atau per buah dispenser, angka dari 980 juta rupiah tadi kita bagi 1000 unit, ketemulah per unit sebesar 980.000 ya rupiah.
Jadi, harga pokok penjualan untuk satu unit atau satu buah dispenser sebesar Rp980.000. Jadi, jawaban dari soal di atas adalah jawaban yang pertama, total harga pokok produksi PT Makmur Jaya pada bulan Agustus 2020 untuk memproduksi 1000 unit dispenser adalah sebesar Rp855 juta dan harga pokok penjualannya sebesar Rp980 juta. Kemudian yang kedua, harga pokok produksi pada bulan Agustus 2020 untuk memproduksi satu unit dispenser adalah sebesar Rp855.000 dan harga pokok penjualan satu unit dispenser sebesar Rp980.000. Nah, sahabat belajar yang saya cintai, tadi kita sudah belajar cara menghitung bahan baku yang digunakan, menghitung biaya produksi, menghitung harga pokok produksi, dan menghitung harga pokok penjualan. Nah, bagaimana sahabat belajar? Mudah kan cara menghitungnya? Oke, untuk selanjutnya saya ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman maupun sahabat belajar bisa menjawab pertanyaan saya ya. Pertanyaannya, 1. Sebutkan rumus menghitung harga pokok produksi. Yang kedua, sebutkan rumus menghitung harga pokok penjualan. Bagaimana sahabat belajar? Masih ingat kan rumus menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan? Ya, semoga sahabat belajar bisa menjawab pertanyaan saya ya. Alhamdulillah, materi kuliah kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa minggu depan.